Hai sahabat kita, selamat datang dalam acara kita Healing Talk, di mana kita akan membahas tentang healing yang berbasis trauma dan emosi dari masalah kesehatan maupun masalah sosial lainnya dengan narasumber kita Mas Widodo. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang kesehatan lambung, masalah lambung dan pencernaan serta solusi-solusinya. Dan kita Healing Talk pada kali ini, kami kedatangan sahabat-sahabat kita. Di sebelah saya ada dua orang. Coba bisa perkenalkan nggak pada kami? Saya Wuri. Saya Ibu Lis. Ada Mbak Wuri dan Mbak Lis. Yang dimana mereka akan mencoba menceritakan pengalaman-pengalaman mereka mengenai masalah-masalah lambung dan pencernaan yang mereka telah hadapi atau mereka telah ketemu dengan teman-teman yang merasa mendapatkan masalah tersebut. Bisa, Mbak Lis, gimana kira-kira pernah dapat teman atau siapa gitu yang pernah punya dapat masalah lambung atau pencernaan? Ya, baik. Terima kasih, Om Andre. Saya punya klien yang mana keluhannya itu seperti mau napas terganggu ya. Napas terganggu, sesak terus gitu ya? rasa sesak ya, rasa sesak dan ini seperti penuh gitu, full ya. Saya kira mah ya, mah atau apa di sini ada kelainan. Nah setelah saya cek secara terapi kinesiologi ini dengan kita ini, ternyata didapati dia GERD. Oh, ya. GERD. Ya GERD. Masalah GERD. Ya masalah GERD ya. Jadi kita secara kita lah prosedurnya kita jalanin, setelah itu kita rilis ya. Oh, diterapi secara Ya, kita ya? secara kita dengan kinesiologi. Setelah dirilis ya alhamdulillah klien tersebut enak banget dan plong ya. Oh, rasanya langsung. Ya langsung tidak mengalami sesak lagi ya. Akar masalahnya? Ya, akar masalahnya itu dia masuk di traumatik. Oh, trauma ya? Ya, emosi traumatik. Traumatik Ya, apa? itu emosi traumatik itu rasa tak layak di dalam dirinya. Tapi rasa dia sendiri yang merasakan tak layak tersebut. Tuh. Oh, jadi dengan tadi setelah diterapi sama Mbak Lis, ketemu dengan prosedur kita, akhirnya ketemulah emosi, merasa tak layak dirinya sendirinya. Iya. Terus setelah itu diapain? Kok bisa plong gitu? Setelah itu kita bimbing secara doa ya, Oh, dengan betul. doa. Namanya itu dirilis ya. Oke. Ya, jadi doa tersebut dari klien tersebut dengan menggunakan rasa. Ya. Oh, jadi bertobat Ya, mungkin ya? Tobat dengan tobat ya, Oh, tidak iya. mengulanginya lagi, juga memaafkan dari efek tak layak tersebut ke si. Akhirnya si klien udah plong gitu, lega ya, Ya. jadi nggak sesek lagi, nggak mungkin begah dulu ya, Ya. perutnya ya. Ya, Terus Oh, peristiwa yang menyebabkan dia mendapatkan emosi tak layaknya terdeteksi ya terdeteksi juga. oleh seseorang atau di mana pada usia berapa gitu ya? Ya. Jadi dia itu merasa tak layak dengan mamahnya ya. oh. Ya, kejadiannya itu ya sekitar tahun 2016. 2016 dengan saat ini 2022 ya, baru dapatlah sebab-sebabnya itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lis udah berbagi pengalaman bagi kami. Nah, Mbak Uri nih, kira-kira apa nih yang udah pernah? Saya katanya udah mencoba ke luar negeri gitu. Ya, Ke ujung dunia, Oh, kebetulan nggak ada ujungnya, Oh, iya, jadi iya. balik lagi. Oh, gitu, balik lagi ya. Kira-kira apa? Bisa nggak berbagi pengalaman dengan kami? Nah, kebetulan jadi di kita ini ternyata ada metode lain, yaitu yang namanya surrogate. Apa tuh surrogate? Surrogate itu kita mencari emosinya dengan jarak jauh. Kalau tadi Elis langsung ketemu dengan Klien. orangnya. Ternyata efektif juga dengan surrogate itu. Diwakili, Oh, itu Surrogate itu ya diwakili. diwakili. jadi ada orang jadi Iya. avatarnya gitu. Oh. Tapi yang
Kita Ya. bahas kemarin di episode sebelumnya. Nah ya, jadi kebetulan anak saya itu lagi bertugas di Semarang. Terus dia cerita perutnya itu nggak enak, sakit, rasanya sakit, tapi nggak sesek. Cuma rasanya tuh seperti apa ya, kayak Begah itu enggak? bukan begah, dia bilangnya sakit. Oh, sakit nyeri banget. bener. Kayak Jadi ditusuk-tusuk. di ulu hati, Ulu hati. nyeri banget di ulu hati. Terus kita cari dengan kinesiologi itu cari spiritual, fisik, emosi. Kemudian setelah dapat emosinya, yaitu dia kena perasaan terbebani dengan seniornya, dengan dokter pembimbingnya, ya, dengan pembimbingnya. Setelah dia tobatkan dengan tulus, benar-benar rasa itu langsung Dan memaafkan juga. dan memaafkan, ya. Dengan dia tobat, terus dia memaafkan, alhamdulillah rasanya nyaman. Langsung. Langsung malah dia bilang kayak mimpi buruk, habis itu hilang tanpa bekas. Oh, Walaupun dengan jarak jauh ternyata efektif juga, tapi karena langsung kita kasih tahu ini emosinya, ini dia nobatin langsung, tapi kita carinya jarak jauh. Oh, gitu ya. Baik, Ya, baik. Jadi, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi akhirnya kembali lagi ternyata dari emosi. Iya. Oh, semua dari emosi ya. ternyata emosi. Kebetulan yang dapat dicarinya emosi. Ada juga bisa juga kena yang lainnya sih kalau ini ya bisa Bisa. fisik, bisa spiritual, tapi kebetulan yang Kenanya bukan emosi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lis, Mbak Wuri. Nah, sahabat kita tadi sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Mbak Lis dan Mbak Wuri. Mungkin di antara sahabat-sahabat kita yang lain juga pernah merasakan juga seperti hal itu, atau teman-teman sahabat juga pernah mengalami hal itu. Mungkin dengan mendengarkan podcast kami, Kita Healing Talk ini, insya Allah akan mendapatkan gambaran seperti apa masalah lambung dan pencernaan itu dan bagaimana solusinya. Ikuti terus ya. Nah, sekarang kita coba ke narasumber kita, Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Wid. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Mbak Wuri dan Mbak Lis masalah lambung dan pencernaan. Bisa nggak kita ceritakan lah gimana, jelaskan kepada kami, kok bisa ternyata ketemunya emosi tuh Mas? Oke. Kita kira gimana Mas? Nih kebetulan yang ketemu sama nih dua-duanya, kasusnya GERD ya. Nah, masalah pencernaan itu banyak macamnya. Ya. Jadi masalah sistem pencernaan itu bisa banyak masalahnya. Nah, sebelum saya jawab ke sana, mungkin saya jelasin dulu ya. Sistem pencernaan itu dan masalah-masalah itu seperti apa sih bisa muncul ya. Nah, saya pakai slide aja nih langsung. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem tubuh yang memproses penerimaan makanan, lalu mengubahnya menjadi sumber energi dan membuang sisa prosesnya. Tahu ya, buangannya seperti apa. Lalu keseluruhan proses itu berlangsung secara mekanik maupun kimiawi. Jadi di dalamnya ada mekanik, bergeraknya si lambung, bergeraknya ususnya ya, mulai dari ditelan, itu mekanik prosesnya. Lalu di lambung ada proses kimiawi. Ya. Di usus juga ada proses kimiawi dan mekanisnya juga ya. Di lambung juga ada mekanisnya juga tadi yang menggiling makanan itu ya, melumat. Nah, lalu diserap sama usus dan akhirnya ampasnya dibuang ya. Nah, itu yang disebut dengan konsep sistem pencernaan. Nah, kalau kita lihat sistem pencernaan itu sendiri dimulai dari mulut ya. Lalu ada kelenjar salivanya nih. Saliva itu ludah. Jadi waktu kita ngunyah itu, nah itu mekanis, tapi dengan saliva itu ada proses kimianya ya. Salah satunya misalnya merubah zat pati menjadi gula gitu ya. Nah, di sini lalu melalui kerongkongan masuk ke lambung. Nah, di sini di lambung diproses lagi, dibantu lagi sama empedu yang dari sistem hati ini ya, hati. Sebenarnya bukan hati ini lever namanya. Ya. Lever lalu
kandung empedu menghasilkan cairan empedu yang dipakai buat proses kimia di sini untuk melarutkan lemak-lemak tubuh supaya bisa dicerna. Nah, dari lambung ini langsung keluar lagi melalui sistem usus. Ada usus 12 jari, usus halus, lalu usus besar. Nah, disinilah terjadi proses-proses penyerapan zat makanan gitu ya. Nanti di usus besar juga masih ada penyerapan, termasuk pengontrolan kadar cairannya. Ya, supaya nanti keluarnya nggak keras, nggak cair, sedang aja gitu ya. Oh, di situ proses ininya ya, Mas ya? Prosesnya di sini. Ya. Baru nanti di ujungnya dikumpulin di rektum, baru dia keluar. Di rektum dikumpulin, dibentuk, baru dia keluar. Oh, iya. Nah, inilah sistem pencernaan tubuh manusia, semuanya ada di sini. Dan pankreas juga nanti menghasilkan zat-zat yang bisa diserap dalam bentuk apa ya? Ada insulinnya nanti yang dibentuk di situ ya. Nah, jadi sistem pencernaan itu kita seperti ini gitu ya. Nah, lihat nih masing-masing fungsinya. Mulutnya menghancurkan makanan tadi yang seperti saya ceritain, lalu kerongkongan memindahkan makanan menjadi masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung adalah memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Karena asam, pernah nggak kalau kita muntah gitu, rasanya asam nggak enak sekali. Karena memang benar-benar ada asamnya. Nah, asam lambung namanya. Nah, asam lambung itu yang kalau tidak terkontrol bisa bikin macam-macam. Bisa jadi masalah nih, Pak. Gastritis bisa nanti kalau lambungnya bergesek-gesek, kemudian nanti bisa ada luka, bisa jadi mah, tukak lambung gitu ya. Bahkan kalau asam lambungnya masuk kebanyakan bisa bikin GERD itu tadi, gasnya keluar jadi kayak GERD ya. GERD itu sebetulnya nanti ada mekanisme lain lagi, karena dari sini ke sini ini sebetulnya ada klepnya. Nanti dari lambung ke usus juga ada klepnya gitu ya. Nah, empedu ada pankreas juga ya. Lalu usus halus ini ngapain fungsinya? Menyerap sebagian besar nutrisi ya. Nah, sedangkan lihat nih usus besarnya, penyerapan air dan pembentukan feses. Jadi kadar, kalau kita biasanya misalnya buang air yang mencret gitu, pasti ada masalah nih di usus besarnya. Gitu ya. Lalu anus di terakhir nih sini mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, ini proses sistem pencernaan dan fungsinya. Nah, kelenjar-kelenjarnya tadi kan ada macam-macam kan, ada kelenjar ludah, lalu di lambung sendiri juga ngeluarin kelenjar juga gitu ya. Ada enzim-enzim yang jadi menghasilkan enzim pencernaan. Ya. Lalu di kelenjar ludah tadi udah ngeluarin air liur, amilase namanya kan. Ada seperti lizozim, lipase, dan amilase. Ya. Yang kalau kita ini kan dia suka keluar dari bawah. Apalagi kalau kita suka ke dokter gigi itu kalau kan keluar ya, makanya itu disedot ya dari bawahnya itu. Gitu ya. Kalau nggak terrujak, ya kan itunya begitu kontraksi kerasa dan melihat orang makan asam langsung keluar sendiri. Ya. Lalu kelenjar pankreas nih berperan menghasilkan enzim pencernaan yang dihasilkan ya. Dia ada amilase juga, protase dan tripsin. Terus di usus halus juga ada kelenjarnya enzimnya juga yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir kelenjar empedu. Ya. Ini membantu proses pengenceran lemak di makanan. Jadi supaya bisa diserap lemak-lemaknya. Ya. Lalu fungsi-fungsi dari amilase, lipase juga protein. Ini ada fungsi-fungsinya lagi nanti di sini ya. Mungkin saya nggak usah bahas terlalu detail ya. Nah, sekarang kita ngomong aja mengenai masalah pencernaannya itu sendiri. Tadi
Masalah bisa dari mana? Mulai dari mulut sampai ke anus itu masalah pencernaan, sistem pencernaan namanya, sistem pencernaan. Ya. Nah, tapi yang biasa muncul, yang biasa dikeluhan itu, yang saya ambil ini yang besar-besarnya, yang biasa muncul tuh misalnya GERD namanya. Reflux asam lambung. Jadi asam lambungnya itu tadi kan saya bilang, di lambung tuh ada ada klepnya dari lambung ke esofagus atau tenggorokan itu tadi. Nah ini klepnya ini kendor, sehingga gas asam lambung. Kadang-kadang asam lambungnya sendiri jadi keluar ke situ, naik. Wah nggak enak sekali kan? Nah gasnya aja keluar nggak enak, apalagi sampai asam lambung keluar. Kita kadang-kadang suka keluar pahit rasanya di sini, pahit-pahit asam, gitu ya. Nah itu berarti ada masalah GERD tuh. Jadi ada kebocoran klep di situ. Nah, jadi itu nanti salah satu efeknya karena dia bentuknya gas asam itu nanti efeknya tuh bisa membuat kepalanya pusing, rasanya seperti ada ditusuk-tusuk dari belakang kayak orang masuk angin, kayak gitu ya. Nanti di sini bisa tegang, sakit, kayak gitu. Terus batuk-batuk. Nah ini contoh ininya nih, indikasinya nih. Gangguan tidur, kerusakan gigi. Kenapa? Nah itu tadi, gigi bisa gampang rusak karena asam lambungnya sering keluar. Oh, jadi saya sakit gigi berarti bisa jadi di situ juga. Jangan-jangan. Kayak gitu. Ya. Terus gangguan pernapasan. Kenapa? Karena lambungnya tiba-tiba jadi bengkak kayak balon. Karena isi gas. Ya, makanya terus dia ke atas sehingga diafragma kita terbatas gerakannya, jadi susah untuk bernapas. Jadi dia menjaga menekan diafragma, bukan menekan paru-paru, menekan diafragma sehingga gerakan diafragma terbatas. Makanya nyesek karena paru-paru sebenarnya berkembang kemisinya gara-gara diafragma itu gitu. Ya. Kesulitan menelan. Jadi kadang-kadang kita suka nelan tuh ini kurasnya nggak turun-turun bisa gitu. Ada yang ngeganjel di sini nah, kan? Karena ada gas yang ganjel atau apa gitu rasanya di situ. Ya. Bau mulut itu salah satu indikasi ya. Nah lalu ada lagi esofagitis, itu peradangan di lapisan kerongkongan yang dapat menimbulkan nyeri, sulit menelan dan suka di dalam sini nih sakit, mau nelan sakit mau begitu karena radang ya. Lihat nih, apabila dibiarkan tidak tetang ini esofagitis dapat menyebabkan penyempitan pada kerongkongan. Begitu nyempit susah nelen, radang ya. Jadi orang susah nelen kita bisa tes. Jadi kita cek nih nanti apakah dia GERD, esofagitis, apalagi akalasia lagi ya. Banyak yang nggak ngerti kan, ternyata ada nih ya. Nih, jadi ini adanya di daerah esofagus atau kerongkongan. Dia ada kerusakan sehingga otot katup di antara kerongkongan dan lambung kehilangan kelenturan, jadi nggak masuk-masuk. Jadi makanan tuh ada terus di sini. Jadi seolah-olah kita seret gitu kan. Paksa pakai minum, gluk sakit, tapi masuk akhirnya gitu. Dipaksa ya, karena kehilangan kelenturan tadi, jadi kaku, jadi nggak mau katupnya nggak mau kebuka ya. Terdorong lambung. Jadi kadang-kadang nggak masuk-masuk terus saya di situ. Oh enak banget di sini. Nah. Ya. Lalu apa lagi? Ada gastritis. Gastritis adalah peradangan di dinding lambung yang dapat terjadi tiba-tiba. Nah, tiba-tiba aja tapi jadi akut gitu. Berlangsung dalam jangka panjang jadi kronis. Nih, sering bersendawa, cepat merasakan kenyang, kehilangan nafsu makan, perutnya kembung, berat badan berkurang. Kenapa? Karena cepat kenyang. Kalau nggak masuk makanan. Kalau mau diet sakit esofagus saja gitu. Jadi masalah gastritis saja bikin gitu ya. Jadi cepat kurus gitu. Sedangkan pada kasus yang berat dia bisa sampai muntah darah, terus tinjanya berwarna hitam. Kenapa? Karena luka. Keluar darahnya terus masuk ke dalam ini dan nanti fesesnya hitam jadinya gitu. Ya. Ini yang nggak enak nih, kram perut sama sesak napas. Sama pusing. Gastritis ini bisa meninggal juga kali ya Mas?
Karena waktu itu ada saudara saya tuh dia BAB-nya itu udah hitam. Tapi akhirnya didiamin, biasa gitu, meninggal. Terus ketahuannya apa penyebabnya? Nanti Apa, jangan-jangan kanker. tukar lambung katanya dokternya. Bisa dari lever juga itu kalau. Karena bisa juga tukar lambung juga bisa menyebabkan Karena pendarahan. Udah lukanya udah akut banget berarti ya bisa. Pendarahan di dalam situ. Dan yang dia gawatnya, terus lambungnya bolong. Udah keluar makanannya ke dalam rongga lambung. Ya, itu mah bahaya banget. Kayak gitu. Iya. Bisa bikin kematian tuh kalau kayak gitu. Berarti udah jebol berarti ya. 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 Nah, yang lain lagi, nah ini tadi yang kita omongin tukar lambung. Jadi peptic ulcer namanya, ya. Merupakan luka terbuka. Jadi dia ada luka kalau dia nih. Yang terbentuk di lapisan lambung atau bisa juga terjadi usus 12 jarinya. Lambung atau di usus 12 jarinya luka. Ya, di duodenumnya. Disebabkan oleh infeksi bakteri atau penggunaan aspirin atau antiinflamasi non-steroid jangka panjang. Tapi ini kan medis. Bisa juga karena emosi. Iya. Gitu. Seperti tadi yang Mbak Lis ya, dan Mbak Wuri bilang. Dan banyak yang kita dapati orang mah atau tukar lambung gara-gara masalah emosi. Banyak ya. Dan rasa panas yang terbakar pada perut bagian atas, kembung, mual dan muntah, sendawa, buang gas kentut. Ya. Terus ada reflux balik lagi ke kerongkongan. Jadi mirip-mirip sama GERD kalau udah sampai kayak gini. Ya. Cuman kacaunya dia bisa sampai diare juga. Gitu. Jadi ini tukar lambung. Nah, yang berikutnya apa? Celiak. Celiak adalah penyakit reaksi sistem imun terhadap konsumsi gluten. Jadi imun terhadap gluten. Kan ada orang yang alergi gluten tuh. Nah, reaksinya tuh nanti bentuknya kayak gini. Memicu reaksi sistem imun di usus halus. Bila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, lapisan halus dapat rusak, mencegah pusing. Nah, jadi usus halusnya yang rusak. Ya, bereaksi karena gluten. Apalagi batu empedu. Batu empedu ternyata bagian dari masalah sistem pencernaan. Karena empedunya nggak bisa ngeluarin cairan empedu, enzim empedunya ketutup sama batunya itu, gitu. Kondisi terjadi penyumbatan pada saluran empedu oleh batu hasil pengkristalan kolesterol pada beberapa kasus batu tersebut dari pengkristalan bilirubin atau zat yang menyebabkan penyakit kuning beberapa kasus. Jadi kolesterol dan bilirubin ya, membuat pintu keluarnya si cairan empedunya itu ketutup. Padahal udah ada perintah untuk ini ada lemak nih mesti diinin, dia mau nyemprot, nggak bisa. Sakit banget loh itu. Karena kolesterol. Karena katanya penyebabnya kolesterol secara medis ya. Nah, nanti kalau secara kita bisa juga karena emosi juga, emosi traumatik gitu. Karena saya udah nangani beberapa, memang kebanyakan gara-gara emosi. Nah, kalau yang fisik gara-gara kolesterol biasanya karena makanannya penuh dengan kolesterol, tapi pasti ada pemicu emosinya, gitu ya. Ada pemicu emosinya, sehingga nanti kolesterol itu menyumbat di situ, menyumbat. Nah, kalau emosinya udah diberesin, dia bisa lepas lagi, enak lagi, normal lagi gitu. Ya. Nah, lalu ada apa lagi? Kolesititis namanya. Adalah peradangan pada kandung empedu. Nah, kandung empedunya radang gitu. Juga gara-gara nyumbat juga sebetulnya gitu. Tapi nanti akhirnya bisa kandung empedunya meradang. Ya. Apalagi hepatitis. Ternyata hepatitis juga penyakit yang disebabkan dalam konsep sistem pencernaan gitu, karena levernya bermasalah gitu ya.
Itu efeknya ya. Ini ya nih, hepatitis itu bisa macam-macam penyebabnya kan, karena virus, karena penyakit autoimun, karena kebanyakan alkohol, ya. Minum alkohol masuknya, Mas? Iya, minum alkohol, kirain alkohol di sini. minum minuman yang beralkohol, nah itu hati-hati tuh, bisa nyebabin hepatitis dan bahkan sampai ke sirosis. Hatinya jadi keras gitu, jadi ya. Ada racun kimia atau nafsa ya. Oke, nah sirosis. Ini yang tadi saya bilang sirosis. Fungsi hati menurun bahkan gagal berfungsi. Dari hepatitis yang berkepanjangan bisa jadi sirosis. Bisa kanker hati atau kemudian nanti mengeras gitu. Terus ada pankreatitis. Nah, ini pada pankreasnya. Banyak kan sistem pencernaan, ternyata kita cuma taunya GERD, asam lambung, kayak gitu-gitu doang ya. Ternyata banyak. Ya. Dalam sistem pencernaan kita ternyata ya dari ujung ke ujung ya. Jadi yang untuk mengatur enzim yang mengatur gula darahnya itu kena masalah karena masalah. Jadi itu tadi alkohol lagi atau dari penyakit batu empedunya gitu. Lalu ada radang usus. Ya. Kondisi kita usus mengalami peradangan. Radang usus ini sering kali nih. Nanti waktu kita cek radang usus kenapa? Ada kolik, ada penyakit Crohn, ya. Atau ada apa lagi? Bisa juga karena ada tumornya. Atau mengarah pada kanker juga gitu. Bisa jadi radang ususnya. Ya. Lalu divertikulitis. Peradangan pada divertikula itu kantong-kantong abnormal yang terbentuk pada saluran pencernaan. Suka ada itunya kayak kista-kista gitu kan. Ada kantong-kantong kebentuk tuh di saluran pencernaan. Gejalanya bisa demam, mual, muntah, sembelit atau diare. Lalu apa lagi? Proktitis pada rektum. Nah, pada rektum itu yang di bagian ujung tadi yang mau keluar itu, ya. Nah, ini kanker usus besar. Bisa juga pada usus kecil juga. Usus halus itu. Usus halus. Ya, bisa juga. Polip-polip atau apa tadi yang saya bilang ada apa tadi yang kantung-kantung itu tadi tuh. Nah, bisa bentuknya bisa polip, bisa apa kalau di rahim tuh tadi? Kista, kayak gitu-gitu ya. Nah, fisura ani. Nih, namanya bagus ya. Nanti kalau punya anak kasih namain. Ini padahal nama penyakit. Ya. Ada luka terbuka pada jaringan yang melapisi anus. Nah, ini pernah nih teman kita kena nih di fisura aninya. Wow, emosinya banyak, kita beresin satu-satu, akhirnya alhamdulillah sembuh. Itu semacam. Jadi nanti kalau dia duduk nih, kayak ambeien. belum jadi ambeien. Oh. Dia duduk gini, terus begitu dia bangun, sakit gitu. Atau pas duduknya juga sakit. Tapi nanti kalau udah duduk, udah hilang gitu ya. Tapi begitu bangun sakit, duduk lagi sakit gitu. Ya, ada di dalam. Jadi sebelum ke anus, dia ada di atasnya tuh fisura aninya di situ. Ya. Nah, jadi kalau ada pendarahan justru di fisura aninya dulu nih, karena fisura ani pendarahan. Lecet gitu. Nah, tapi itu nanti mengarah kepada wasir, ambeien. Ya. Jadi sebelum wasir, fisura ani dulu pasti ya? Biasanya gitu, masalah dulu. Tapi orang kalau dokter masuk langsung, wah wasir nih, langsung gitu. Nah, karena memang biasanya udah parah baru. Gitu. Tapi biasanya kok kadang-kadang kita kan kalau udah baru berdarah-darah udah datang gitu ya. Nah, itu bagus lah. Jadi sebelum, karena kalau udah wasir tuh jaringan itu keluar celup mekar gitu. Jadi kayak, nah itu mesti dimasukin lagi.
Kenapa dia mekar? Karena tadi ada masalah pembengkakan pembuluh darah. Jadi sempit sekali kan, tapi begitu kita maksa keluarin feses, ngeden, tak dia ikut keluar. Waduh, asik tuh. Kejepit, jadi sakit banget ya. Jadi jaringan yang buat klepnya itu, yang tadinya dia kalau udah keluar dia nutup lagi gitu. Dia keluar ngebuka dikit, lantur ya. Nah ini karena dia bengkak keluar cebluk, wah begitu nggak balik. Asik ya rasanya loh. Ya. Nah, secara kita cuma taunya cuma ada 3 selalu. Ada penyebabnya karena faktor spiritual, fisik atau emosi. Coba dari tadi dua-duanya Emosi. selalu Ya? emosi kan. Kebanyakan emosi. Emosi. Jadi penyebabnya emosi. Jadi ada emosi kenapa? Pasti ada perilaku negatif yang dilakukan. Pasti ada perilaku negatif sehingga dia dapat teguran berupa emosi negatif. Lalu men-trigger sistem hormonal yang menyebabkan tadi di daerah anus atau visura aninya tuh nanti ada stres. Nah begitu stres, krek nggak? Tegang nggak? Tegang lah. Fleksibelnya kurang nggak? Iya. Feses mau lewat, fleksibelnya kurang gimana rasanya? Wow, Waktu visura ani iya. dia lewat, itu sakit, tapi lecet, berdarah-darah. Rasanya nggak enak, jadi apa? Ada radangnya di situ, ya, dia radang. Perih. Ya, gimana sih kalau dilewatin itu merah gitu kan? Abuh, kalau orang Jawa bilang abuh gitu ya, bengkak. Nah gitu, jadi rasanya nggak enak. Apalagi abis makan cabai, waduh, lebih parah lagi ya. Tambah deh tuh, panas segala kayak gitu ya. Nah, jadi begitu nanti lanjutnya lagi di daerah anusnya itu, klepnya itu bengkak, stres gitu, terus jadi bengkak, ada pembengkakan pembuluh darah, ya. Karena stres itu sebetulnya bukan pembengkakan pembuluh darah, jadi ada pembuluh darah yang nggak lancar. Nah begitu di daerah tertentu yang pembuluh darah yang nggak lancar akan terjadi pembengkakan. Itu sebenarnya konsepnya gitu, bukan pembengkakan pembuluh darah. Jadi stresnya menekan pembuluh darah yang ke sana. Nah di daerah yang ke arah anusnya karena pembuluh darahnya nggak lancar, maka dia sistem ini secara otomatis membuat dia membengkak supaya bisa ngelepas masalah. Sebetulnya tujuannya itu, ya. Tapi ternyata nggak lepas masalahnya. Terus ditekan lagi sama feses, duk, jebol keluar. Aduh. Makanya kalau sama beberapa dokter tuh kadang solusinya operasi, dipotong semua. Waduh. Gitu. Ya. Potong. Nah, ini kalau pendekatan analisis dari kitanya seperti ini aja gitu. Kadang-kadang memang ada spiritual. Ya, spiritual tuh bisa karena ada energi negatif yang dikirimkan oleh seseorang yang menyebabkan daerah tertentu stres. Gitu ya. Lalu bisa karena ada nazar yang belum dilaksanakan. Nah, ditegur sama Allah juga bisa karena di daerah tertentu jadi stres. Nah, daerah tertentu bisa juga di daerah-daerah pencernaan, sepanjang pencernaan. Ya. Bisa ilmu turunan tuh, ada ilmu turunan yang diturunkan di leluhur, gitu ya. Terus kalau ilmu yang dicari, Ngelmu. dia ngelmu atau ada orang yang datang memang memberikan ilmu ke dia, gitu, ya. Padahal ilmu itu ternyata negatif pengaruhnya ke tubuh, ya udah bisa masalah. Nah, terus karena faktor fisik, karena ada benturan, sayatan, ada racun atau bisa, ya. Makan makanan yang basi, ya udah. Fisik tuh. Iya. Ya. Yang pedasnya minta ampun, ya udah itu sih cari masalah kayak gitu. Sementara kita nggak kuat, jebol. Nah, kalau emosi, ya karena tadi semua karena perilaku negatif kita yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan, seperti yang kita udah bahas di episode sebelumnya ya. Nah, sehingga kita dapat teguran berupa emosi negatif. Ada yang mau ditanya? Jadi ternyata
masalah-masalah pencernaan dan lambung itu pakai diselesaikan dengan konsep kita juga bisa sebenarnya Mas ya. Jadi nggak perlu ke dokter gitu ya. Dan lebih mudah, lebih cepat selesai gitu kan. Ada hal-hal tertentu yang tetap kita mesti ke dokter, terutama yang kaitannya dengan masalah-masalah fisik. Ya. Tapi kalau masalah emosi atau spiritual ya kita nggak, dokter juga nggak ngerti cara nanganinya kayak kebanyakan. Karena dokter tuh lebih kepada fisio apa istilahnya dia? Ya berdasarkan analisa fisik gitu. Ya. Nah, Kalau untuk spiritual nih, itu kan ada yang ilmu dicari. Nah ini seperti ngilmu atau diberi ilmu. Nah ini dia diberi ilmu, tidak dipakai, tidak diamalkan. Itu kena juga emosi trauma. Bisa aja, bisa. Tapi kita nggak tahu kenanya di mana ya, karena jenis apa itu. Yang nanti teguran dari Allahnya di mana, atau tergantung si energi negatifnya dia mau mempengaruhi. Nah, energi ilmunya itu kan nanti macam-macam. Ada yang buat kesaktian, ada yang buat kebal, itu yang kesaktian. Buat rezeki, buat jodoh, buat tanda itu nanti dampaknya bisa kemana-mana yang gitu. Bisa tergantung dari niatnya apa gitu. Ya. Nah, jadi kalau itu ya penanganan spiritual, nanti kita minta sama yang Maha Kuasa untuk melepaskan energi itu gitu, minta ampun. Kena teguran juga ya? Iya Pak, pastilah. Nah, kalau ngapain sih, kita tinggal minta aja sama Tuhan, ngapain kita gitu-gitu ngelakuin hal kayak gitu, pasti nanti datang tuh energi-energi negatif itu gitu ya. Oke, sekarang tadi jadi kira-kira tuh begitu ya. Nah, lihat nih banyak kan referensi, ternyata banyak sekali ya. Nah, ini nanti bisa dipakai nih dalam melakukan membantu orang ya, atau diri sendiri. Lihat nih analisa kemungkinannya nih. Ada ciri-cirinya juga gitu ya. Silakan dipakai nanti. Nah, jadi menjawab kasus yang telah diceritakan Mbak Lis sama Mbak Wuri tadi, kan bagaimana sih kok orang bisa kena GERD? Tadi masalah perilaku, karena emosi ya. Nah, emosi itu pasti dari perilaku. Dia berperilaku melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh sama Tuhan atau Allah, ya, yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ingat pelajaran sebelumnya. Karena tidak sesuai, maka dia akan dapat feedback negatif. Ditegur, namanya emosi. Nah, emosi negatifnya itu akan memicu sistem hormonal. Nah, yang kaitannya dengan ini, sistem hormonal yang berhubungan dengan pencernaan. Yang tadi yang ada enzimnya itu ya. Gitu. Jadi dia membuat enzimnya tidak bekerja dengan baik atau kekurangan. Bisa berlebihan atau berkurang gitu. Nggak normal seperti yang dibutuhkan oleh tubuh seharusnya gitu. Bisa kelebihan atau kekurangan gitu ya. Sehingga efeknya jadi negatif ya kepada seluruh pencernaan. Efeknya pasti negatif ke sistemnya kita gitu ya. Tadi misalnya batu empedu karena dibilangnya karena ada penyumbatan kolesterol. Nah, kenapa bisa nyumbat kolesterol di situ? Jadi dari emosi itu bisa menyebabkan penyakit ya? Iya, menimbulkan penyakit. Ingat nggak bahwa emosi itu akan men-trigger hormon. Jadi kalau emosinya negatif, keluar hormon-hormon negatif. Nah, kalau hormon negatif yang keluar pasti bikin stres. Nah, tergantung komposisinya. Yang keluar hormon apa aja dengan komposisi berapa persennya, nanti di-boost sama sistem engine. Langsung daerah tertentu yang terkait dengan hormon itu akan jadi stres. Ya. Ada yang kalau dengan contoh yang kemarin udah kita bahas marah, yang diserang apa? Darah. Jadi keluar hormon-hormon dan enzim membuat darah mengental. Begitu darah kental udah jadi masalah tuh kemana-mana. Gitu.
ya, bisa stroke segala gitu. Ya. Nah, ada si perilaku apa lagi yang nanti dimuncul di feedback sama Allah dengan emosi tertentu yang menghasilkan masalah di pankreas, masalah di anak ginjal atau di ginjalnya atau di daerah manapun bisa terjadi, termasuk saraf jepit juga. Karena nanti ligamen-ligamen yang memegang tulang belakang itu jadi stres, yang bisa memunculkan saraf kejepit, gitu. Ya, nah, jadi semuanya kalau kita balikin ke 3 masalah itu penyebabnya spiritual, fisik maupun emosi. Nanti kebanyakan 95% memang gara-gara emosi. 95%. Kebanyakan rata-rata emosi traumatik ya. Nanti traumatik, bisa traumatik atau bisa juga original kan. Tapi kebanyakan traumatik juga dibanding original. Terjadinya di bawah alam sadar ya. Karena traumatik itu udah terekam di bawah sadar. Jadi begitu ada sebuah situasi yang bisa memicu alam bawah sadarnya naik, itu kerjanya si setan tuh. Setan tuh, kejadian ini coba dicari. Ada nggak rekaman? Begitu ada dimunculin. Rekaman-rekaman negatif. Dia kalau rekaman yang positif nggak mau dimunculin karena bikin orang bahagia. Dia mau yang negatif yang bikin orang susah itu dimunculin. Nah, begitu emosinya dimunculin, muncullah rasa-rasa yang tadi paling nggak tidak nyaman. Selalu rasanya nggak nyaman. Lalu nggak nyamannya bagaimana? Nah, tergantung apa lagi. Nah, ketidaknyamanan itu nanti yang muncul, hormon apa yang muncul, sehingga nanti dia mulai sakit apa gitu. Filosofinya seperti itu. Ya. Nah, jadi makanya tadi begitu, dia pasti ada traumatik ya, yang tadi ditanganin berdua nih, misalnya si Riri sama temennya tadi tuh. Itu pasti ada traumatik yang mengacu pada pengalaman dia sebelumnya, yang itu disimpan di bawah sadarnya. Itu jadi akar masalah. Jadi begitu ada kejadian yang mengingatkan itu, aduh mirip seperti itu, atau mengingatkan dia akan kejadian itu, keluar lagi, karena kita nggak bisa, ingat ya, nggak bisa menghapus kenangan. Kenapa? Yang nyatet siapa ya, kanan kiri nih? Malaikat. Masa catatan malaikat bisa kita hapus? Nggak bisa. Makanya kalau ada orang bilang, enggak saya udah lupain, bohong. Nggak bisa dilupain. Ya. Karena begitu diingetin, dia langsung ingat lagi gitu. Sebenarnya langsung seperti, nggak ingat, padahal dia sebenarnya ingat. Ingat. Nah, cuman dia kan berusaha melupakan berusaha melupakan. Berusaha tapi melupakan. Tidak akan bisa. Tapi di catatan itu ada emosinya kan, faktor. Nah, emosi bisa positif, bisa negatif. Nah, emosinya itu selalu di catatan itu dicatat sebagai attachment. Attachment. Nah, sehingga attachment ini bisa dilepas. Attachment yang bisa dilepas, tapi catatannya nggak bisa dihapus. Nah, proses taubat dan memaafkan itu melepas attachment itu. Jadi waktu kita ingat lagi, emosinya udah nggak ada yang ngikut, emosi negatifnya. Ingat, tapi udah nggak masalah lagi, nggak ada lagi sesuatu yang bikin nggak nyaman. Karena emosinya udah dilepas. Itu proses seperti itu. Ya. Sehingga begitu ada lagi masalah, ya dia biasa-biasa aja. Tapi sebelum dibuang, begitu muncul, langsung reaksi hormonalnya muncul. Karena masih ada emosi negatifnya, hormonalnya muncul, hormon negatifnya. Jadi GERD, jadi apa gitu ya. Nah, begitu kita rilis, kan, tobat dan memaafkan, nah attachment-nya hilang. Maka langsung enak, langsung plong. Nggak ada lagi hormon yang mempengaruhi yang negatif. Itu prosesnya secara kita itu begitu. Pemahaman secara kitanya gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau secara kedokterannya sih, saya nggak bisa. Biarlah dokter yang tahu. Biar dokter yang jelasin. Tapi ini secara versi kitanya ya begitu ya. Nah. Oke, baik Mas. Pak, ada mau nanya? Lebih menjurus sangat bermanfaat ya. Iya. Dan nikmat juga ya. Nikmat. Penyembuhan tanpa obat dan tanpa alat. Ya. Jadinya itu ya. Bagus banget. Yang penting nggak pakai unsur-unsur klinik.
Karena kita bawa, yang kita targetkan apa sebetulnya? Yang kita selalu menargetkan adalah terjadi pemahaman baru. Oh, jadi itu dulu tuh nggak boleh saya begini ya. Makanya kita encourage orang supaya dia mengingat kejadian pemicunya itu, waktu traumanya itu. Begitu dia ingat, oh jadi nggak boleh ya kayak gitu ya, itu bikin kita jadi bermasalah. Begitu dia paham, insya Allah dia nggak akan ngulang kan, gitu. Kalau dia nggak ngulang, nggak akan muncul lagi masalah jadinya, gitu. Jadi ada pemahaman baru yang bisa membuat terjadi perubahan perilaku. Jadi ada perilaku baru yang lebih baik, perilaku baru yang lebih baik. Nah itu tujuan dari kita itu terjadi pemahaman baru dan terjadi perubahan perilaku baru yang menjadi lebih baik. Nah, kesembuhan itu bonus. Dari Allah. Karena dia udah baik, kenapa mesti ditegur? Gitu. Jadi bonusnya sembuh dia gitu. Itu kira-kira Mas Andre. Oke. Terima kasih Mas Wid. Waduh, ternyata luas juga ya masalah-masalah di dalam sistem pencernaan ini ya. Banyak sekali yang harus kita ketahui dan kita pelajari supaya kita juga bisa mencoba keluar dari masalah-masalahnya dengan menggunakan konsep kita tadi yang Mbak Lis dan Mbak Wuri yang pernah jalani untuk membantu sahabat-sahabat yang lain yang sedang punya masalah. Oke Mas Wid, terima kasih banyak nih atas penjelasan tadi sehingga menambah wawasan kita tentang masalah pencernaan dan masalah lambung ini, supaya kita juga harus menjaganya nih, supaya kita juga harus tahu. Dan untuk kedepannya, nah sahabat kita, kedepannya kita juga harus mengetahui masalah-masalah lambung dan pencernaan apa saja yang kita dapat, dan mungkin sahabat kita juga bisa juga menghubungi kami nih kalau pengen mencoba. Setelah ke dokter berulang kali dan belum teratasi, bisa juga kita menghubungi kami dengan menggunakan konsep kita coba menyelesaikan, membantu masalah-masalah lambung dan pencernaan sahabat kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Wid. Kita akan jumpa lagi dengan yang tema-tema berikutnya yang lebih menarik lagi dan lebih detail lagi, yang lebih lagi update gitu, lebih viral lagi nanti. Insya Allah. Kita biar bisa membantu sahabat-sahabat kita lagi yang sedang punya masalah itu. Mungkin nanti kita ngomongin masalah jantung. Wah ya, jantung tuh banyak tuh jantung. Cancer ya, cancer. Ya, autoimun kalau perlu nanti kita coba bahas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Wid. Mbak Wuri dan Mbak Lis, terima kasih sudah datang di dalam podcast Healing Talk kami, sehingga bisa menambah dari pengalaman-pengalaman Mbak Lis dan Mbak Wuri, bisa menambah pemahaman kami juga bahwa ternyata semua dari emosi bisa diselesaikan. Baik sahabat kita, ikuti terus kita Healing Talk dalam episode berikutnya agar kita dapat membantu sahabat kita keluar dari masalah-masalah baik kesehatan maupun masalah sosial yang berbasis trauma dan emosi, sehingga sahabat kita dapat merasakan hidup nikmat, penuh manfaat dan bahagia. Salam.